Untuk waktu yang lama, di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ayah dan anak itu berpelukan di langit, akhirnya perlahan-lahan dilepaskan. Emas, Putri Afril. Setelah melepaskan Xiao Linger, mata Qin Yichen juga melihat ke arah dua orang di belakang sambil terkekeh. Tidak menyangka aku belum melihatnya hanya dalam beberapa tahun. Teman kecil Qin telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat berdiri sendiri. Raja Lemari juga mengangguk ringan, tertawa. Di matanya, itu juga penuh emosi. Beberapa tahun yang lalu, Qin Yichen hanyalah seorang junior yang bahkan belum mencapai pangkat kehormatan. Tidak menyangka hanya dalam beberapa tahun. Yang terakhir telah menjadi pangkat suci. Pembangkit tenaga menengah. Kemajuan ini, dalam keluarga elf, bisa disebut jenius Guangxi. Namun, dia juga tahu bahwa Human Rache dan Spirit Rache itu berbeda. Umur ras manusia jauh lebih sedikit daripada elf. Tetapi bakat bawaan mereka cukup untuk membuat ras roh luar biasa. Raja Pengadilan bercanda, kemampuan junior tidak bisa masuk ke mata senior. Qin Yichen juga tersenyum rendah hati, sama sekali tidak dengan ekspresi sombong di wajahnya. Kakak laki-laki, di samping, tubuh Afril bergerak, tetapi juga di wajah cantik yang pertama kali ditunjukkan Mei Lun, penuh kejutan. Yang mulia putri, Qin Yichen dengan ringan mengangguk ke yang terakhir, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Saat ini, gejolak yang keluar dari Afril telah mencapai level Holy Powerhouse, yang membuatnya harus meratapi keajaiban Spirit Rache. Sebagai peri kerajaan, begitu dia menerima baptisan pohon kehidupan, perubahan langit dan bumi yang terbalik akan terjadi. Gadis di depannya bukan lagi Afril yang jujur sebelumnya, dan peri kerajaan muncul darinya. Keagungan yang unik mengingatkan semua orang setiap saat bahwa di masa depan, dia juga akan menjadi tulang punggung ras roh yang baik. Kakak panggil saja namaku, di hadapan sebutan Qin Yichen, Afril tampaknya sedikit terbiasa dengannya. Dia tidak menyembunyikan emosi ini, tetapi langsung membuka mulut dan berkata, Afril, sepertinya kemajuanmu tidak kecil dalam beberapa tahun terakhir. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan dia tidak mengelak, tetapi tertawa. Melihat ke langit seperti teman lama yang sudah lama tidak kulihat, wajah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga penuh keheranan. Di wajah-wajah kuat keluarga iblis petir itu, ada sentuhan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Tidak ada yang mengira bahwa gadis kecil yang dihormati oleh pembangkit tenaga listrik alam bumi dan peri kerajaan akan menjadi putri Qin Yichen. Dan, melihat obrolan mereka, Qin Yichen dan pembangkit tenaga listrik alam bumi, keluarga kerajaan hubungan antara elf tidak biasa. Gao Lao, aku ingin tahu apakah aku bisa melanjutkannya? Setelah mengobrol sebentar, Qin Yichen juga sepertinya menyadari suasana memalukan di medan perang yang tragis ini. Dan segera, dia juga tersenyum dan mengundang Raja Istana. Mendengar ini, kekuatan banyak monster guntur mau tidak mau mengangkat telinga mereka. Di masa lalu, di hadapan rasa terima kasih leluhur tua Lei Yao, raja-raja mendorongnya. Jelas, saya tidak ingin berhubungan dengan keluarga Lei Yao. Saya tidak tahu bagaimana yang terakhir ketika dihadapkan dengan undangan Qin Yichen. Di bawah tatapan banyak mata, mata raja juga melihat ke dalam, dan di wajahnya, sepertinya ada sentuhan keraguan. Meskipun situasi pertempuran di sini tampaknya agak jelas, jika Anda menyetujui undangan Qin Yichen, itu setara dengan berdiri di sisi keluarga monster guntur. Sejujurnya, di hati sang raja, ia benar-benar tidak mau berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu. Pergi, kakek. Pada saat raja-raja masih ragu-ragu, Xiao Linger di sisi Qin Yichen bergumam, dan wajahnya tampak sedikit tidak senang. Ini semua dari teman kecil Qin. Melihat Xiao Linger terlihat seperti ini, raja dari raja tidak bisa menahan tawa pahit, dan setelah melihat kepalanya dengan ringan, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Segera, sosok Qin Yichen bergerak, dan dengan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, ketiga raja mengikuti dari dekat, dan jatuh langsung ke Rai Divine City. Bahkan setelah pembaptisan dari jenis kekuatan kehidupan sebelumnya, ada energi darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyilaukan di langit di atas Rai Divine City, yang terlihat menyedihkan. Melihat pemandangan ini, Raja Pengadilan juga menghela nafas, dan segera mengayunkan lengan bajunya. Cahaya hijau besar bersiul, seolah hujan seperti hujan. Melihat ini, pembangkit tenaga dari Thunder Legend Alliance yang tak terhitung jumlahnya sedikit terpana. Dan kemudian mereka menemukan bahwa di bawah sinar cahaya hijau ini, trauma yang mereka derita sebenarnya terlihat dengan mata telanjang kecepatan pulih. Meskipun cedera di dalam tubuh tidak pulih sebagai hasilnya, tetapi baptisan ini, seperti cahaya penyembuhan, masih membuat banyak pusat kekuatan tidak dapat menahan suara rintihan. Melihat ini, mulut Qin Yichen juga menimbulkan senyuman, dan kemudian jatuh langsung ke tempat peristirahatan tempat dia tinggal sementara. Melihat 4 siluet yang jatuh langsung ke kota petir ilahi, Chang Yuan jahat di langit juga suram. Meskipun Raja tidak mengatakan bahwa dia akan membantu keluarga monster guntur, sikap yang terakhir sudah cukup untuk menjelaskan posisinya. Para elf yang tidak pernah terlibat dalam urusan antara 10.000 benua telah memasuki markas aliansi monster petir saat mereka melawanmu. Bahkan sekarang,
aliansi keluarga kekaisaran jahat besar dapat mengalahkan aliansi monster guntur. Tetapi mereka pasti tidak berani membobol kota ilahi guntur. Di sana, ada pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm. 10.000 begitu mereka secara tidak sengaja mengganggu leluhur kecil itu. Pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi itu pasti akan marah. Ketika saatnya tiba, mereka pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Terlebih lagi, setelah kehilangan kekuatan klan berdarah, di medan perang, kekuatan puncak aliansi keluarga kerajaan jahat besar sudah kalah dengan aliansi monster petir. Selain itu, di bawah penyembuhan raja, pasukan koalisi keluarga monster petir telah banyak pulih. Dan bahkan jika pasukan keluarga kerajaan jahat besar dapat mengalahkan mereka, mereka pasti akan membayar harga yang pahit. Dan selama leluhur tua monster guntur menarik diri, mereka akan semakin malu. Kaisar jahat, pada saat ini, 7 pembangkit tenaga listrik teratas juga melihat situasinya salah, dan mata mereka mau tidak mau melihat ke arah Xie Changyuan. Di bawah tatapan mata mereka, wajah Xie Changyuan menjadi semakin jelek, karena dia telah menemukan bahwa ketika gadis kecil bernama Qin Yichen, bajingan tua itu membiarkan pasukannya diam-diam mundur, tampaknya mereka telah kehilangan keberanian untuk melanjutkan pertempuran. Rerumputan ini. Melihat mereka seperti ini, Xie Changyuan tidak bisa menahan sedikit pun amarahnya. Jika bukan karena dukungan dari orang-orang ini sekarang, dia benar-benar ingin membunuh bajingan tua ini satu persatu. Namun, kekalahan telah diselesaikan, dan tidak ada artinya melanjutkan pertempuran saat ini. Akhirnya, Xie Changyuan juga melambaikan tangannya dengan sedih untuk memberi tanda penarikan. Dalam momen singkat ini, wajah muda asli Xie Changyuan tampak jauh lebih tua.